Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tarekat-tarekat yang ada di Indonesia. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari tarekat. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab, yaitu thariqah yang berarti jalan atau petunjuk jalan, metode, cara, sistem atau al-uslub, aliran atau haluan atau al-mazhab. Dalam terminologi kaum sufi, tarekat adalah jalan menuju Allah yang dilakukan oleh kelompok pengikut ini untuk membersihkan diri atau tazkiyatun nafas melalui pendidikan, zikir atau wirid yang dilakukan secara intensif atas panduan seorang mursyid atau guru untuk mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarekat-tarekat yang ada di Indonesia itu ada beberapa macam. Namun kali ini saya akan membahas 4 tarekat. Tarekat yang pertama yaitu tarekat Naqsyabandiyah. Kata Naqsyabandiyah atau Naqsyabandi berasal dari bahasa Persia. Sebagian orang menerjemahkan kata ini sebagai pembuat gambar atau pembuat hiasan. Nama ini diambil dari nama pendirinya yaitu Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi Al-Uwaisi Al-Bukhari. Beliau dinilai oleh murid-muridnya pandai melukiskan tarekat sehingga pandai untuk dimengerti. Dalam perkembangannya, tarekat Naqsyabandiyah sudah menyentuh ke berbagai lapisan wilayah. Tarekat ini pertama kali berdiri di Asia Tengah, kemudian meluas ke Turki, Suriah, Afghanistan, dan India. Ciri yang menonjol dari tarekat Naqsyabandiyah adalah diikutinya syariat secara ketat, keseriusan dalam beribadah menyebabkan penolakan terhadap tari dan musik, serta lebih mengutamakan zikir dalam hati. Teknik dasar tarekat Naqsyabandiyah adalah zikir, yaitu berulang-ulang menyebut nama Allah dengan menyatakan la ilaha illallah. Tujuannya yaitu untuk mencapai kesadaran akan Tuhan yang lebih langsung dan permanen. Jumlah hitungan dalam zikir dalam tarekat ini yaitu lebih banyak daripada tarekat yang lain. Yang kedua yaitu tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi. Tarekat Qadiriyah berkembang dan berpusat di Irak dan Syria. Kemudian diikuti oleh umat muslim yang tersebar di zaman Turki, Mesir, Afrika, Asia, dan India. Tarekat ini pertama kali muncul di Nusantara diperkirakan pada paruh kedua abad ke-16 yang diperkenalkan oleh Syekh Hamzah Pansuri di Aceh. Kemudian dari Aceh menyebar ke Banten dan Jawa Barat. Ajaran tarekat-tarekat Qadiriyah ada 5, yaitu cita-cita yang tinggi, menjaga diri dari segala hal yang haram, memperbaiki khidmat kepada Tuhan, kuat pendirian, dan memperbesar karunia atau nikmat Tuhan. Sedangkan wirid dan zikir yang dilafalkan ialah la ilaha illallah dengan berdiri sambil bersenam, menghafalkan tangan ke samping, ke depan, ke muka, dengan badan sigap, dan putus ingatan dengan yang lain kecuali selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan 7 hal kepada murid-muridnya, yaitu zuhud, taubat, tawakal, sabar, syukur, ridha, dan jujur. Tarekat Qadiriyah ini memiliki sifat yang luas dan mementingkan kasih sayang terhadap semua makhluk, rendah hati, dan menjauhi fanatisme dalam beragama maupun politik. Tarekat yang ketiga yaitu tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah merupakan gabungan dari tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Beliau belajar dan memperdalam ilmu agama atau syariat Islam serta ilmu tarekatnya pada guru-gurunya yang ada di Mekah sekitar pertengahan abad ke-19. Setelah bekal ilmu dan wasiat dari gurunya, ia mendapat petunjuk untuk memadukan 2 tarekat yang dia yakini ini. Pada perkembangannya, beliau mengajarkan tarekat Qadiriyah kepada Naqsyabandiyah kepada murid-muridnya yang ada di Indonesia.
Di penghujung tahun 1970 Masehi, Pondok Pesantren Rejoso dari Darul Ulum Jombang merupakan pusat tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Jawa Timur, yang mana memberikan pengaruh yang tersebar luas sampai ke Pulau Madura. Pendiri pesantren ini adalah Kiai Haji Tamim asal Jombang, yang mana tarekat ini masuk ke ponpes tersebut diperkenalkan oleh menantu laki-lakinya yang bernama Kiai Haji Khalil dari Madura, yang telah mendapat ijazah dari gurunya bernama Syekh Ahmad Hasbullah dari Mekah. Ajaran pokok dalam tarekat ini ada 4. Yang pertama, kesempurnaan suluk, yaitu merambah jalan kesufian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yang mana harus berada dalam 3 dimensi keislaman, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ajaran yang kedua yaitu adab para murid. Seorang murid atau salik harus menjaga 4 adab, yaitu adab kepada Allah, adab kepada guru atau mursyid, adab kepada ikhwan, dan adab kepada diri sendiri. Ajaran pokok yang ketiga yaitu zikir. Ritual zikir dan wirid dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dalam kitab Mambaul Fadhail disebutkan. Yang pertama, zikir tauhid, yaitu lafaz la ilaha illallah dibaca sebanyak 165 kali setelah sholat 5 waktu. Yang kedua yaitu zikir ismuzat, yaitu lafaz Allah yang dibaca sebanyak 1000 kali setelah sholat 5 waktu. Ajaran pokok yang keempat yaitu muraqabah, yang berarti kesadaran seorang hamba secara terus-menerus atas pengawasan Allah dalam segala keadaannya. Tarekat yang keempat yaitu tarekat Syadiliyah. Tarekat ini didirikan oleh Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Abu Hasan As-Sadili, atau lebih dikenal dengan nama Abu Hasan As-Sadili. Setelah beliau bermukim di Mesir, ajaran tarekat ini berkembang sangat pesat. Tarekat ini pun menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Tarekat Syadiliyah adalah salah satu tarekat yang diakui di Indonesia yang tergabung dalam Jam'iyah Ahli At-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nadiyah atau Jatman. Di antara mursyid tarekat Syadiliyah yang ada di Indonesia adalah Kiai Haji Abdul Jalil Mustaqim dari Tulungagung. Sepeninggal Abu Hasan As-Sadili, kepemimpinan tarekat ini diteruskan oleh Abu Al-Abbas Al-Mursi yang ditunjuk langsung oleh Syekh Abu Hasan As-Sadili. Ajaran tarekat Syadiliyah yaitu yang pertama, takwa kepada Allah secara lahir dan batin. Kedua, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga, mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ridha kepada Allah dalam segala kekurangan maupun kelebihan. Yang terakhir yaitu kembali kepada Allah dalam suka maupun duka. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah tarekat adalah ajaran tasawuf yang merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.